Dan untuk itu, di awal ini kami minta ke Pak Ahmad, Juwaini selaku Direktur Keuangan Inklusif, dan, keuangan mikro syariah di KNKS untuk memberikan kata pengantar, kepada kita semuanya. Untuk itu kami silakan kepada Pak Ahmad Juwaini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Amma ba'. Yang saya hormati Pak Aslihan beserta semua rekan-rekan dan teman-teman di Pinbuk yang telah berinisiatif menyelenggarakan semacam seminar ya, ini atau bisnis forum. Terima kasih juga buat teman-teman KNKS yang sudah ikut mendukung kegiatan ini. Yang saya hormati juga Mas Pris, Pak Pris dari Kemenkop, juga Kang Yayat dari BMT Aldana, dan Mas Ahmad Parianto dari Manajer Baitul Mal BMT Beringharjo. Kami senang sekali dan menyambut gembira seminar dan bisnis forum ini. Ini adalah sesuatu yang sangat baik ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Baitul Mal itu ada fungsi Baitul Mal dan fungsi Baitul Tamwil. Jadi BMT itu menjalankan fungsi Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Kalau bicara tentang asal muasal BMT ini memang seharusnya di setiap BMT ada fungsi Baitul Mal dan fungsi Baitul Tamwil. Meskipun kedua fungsi itu keberimbangannya atau proporsionalitasnya saya yakin bukan 50-50 ya. Tapi kedua-duanya itu harus begitu. Dan tentu Baitul Mal juga harus berjalan fungsinya di Baitul BMT dan berjalan dengan baik ya. Kebanyakan mungkin BMT itu fungsi Baitul Malnya tidak cukup optimal ya padanya ya. Saya merujuk ke satu penelitian tesis di IAIN Purwokerto ini yang meneliti dan menyebutkan bahwa dari 30 BMT yang diteliti di Kebumen ya, itu hanya 4 BMT yang secara pengelolaan baik gitu. Jadi pada umumnya memang BMT itu pengelolaan baiknya itu agak tertinggal gitu. Ini memang satu kenyataan yang sekarang ini terjadi pada tahun ini juga. Baitul Mal di BMT itu secara legal itu didukung oleh Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 11 tahun 2017 yang menyebutkan dua-dua itu dilakukan dengan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Jadi ini menguatkan aspek legal ataupun aspek formal daripada fungsi operasionalisasi dari pengelolaan zakat, infak, sedekah di Mal Watamwil atau di BMT. Yang mungkin juga kemudian menjadi tantangan ataupun satu permasalahan yang mungkin akan dihadapi oleh BMT secara formal adalah dalam menjalankan fungsinya sebagai Baitul Mal, ya, fungsi Baitul Mal di BMT itu, apakah BMT itu berperan sebagai LAS, Lembaga Amil Zakat, atau hanya menjadi UPZ-nya Basnas, unit pengelola zakatnya Basnas, atau semacam mitra lembaga amil zakat. Jadi memang saya kira pada akhirnya pengelolaan zakat di BMT itu juga payung hukum yang lebih kuat ya, karena di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 itu ada pembatasan apa yang berhak mengelola zakat itu. Dan karena itu ke depan akhirnya memang
pengelolaan zakat atau zakat infak sedekah di BMT secara legal perlu dipayungi dengan menemukan posisi yang lebih tepat, lebih jelas, apakah dia sebagai UPZ saja atau mitra saja dari satu lembaga amil zakat, UPZ-nya Basnas, atau jadi lembaga amil zakat. Yang saya kira juga mungkin akan menjadi tantangan bagi pengelolaan zakat infak sedekah di BMT adalah terkait dengan seberapa besar kemampuan BMT dalam menghimpun zakat infak sedekah ini. Saya kira akan menjadi satu eksperimen yang sangat menarik ya, ketika lembaga-lembaga yang tidak semata-mata menjalankan fungsi sosial, karena BK selain menjalankan fungsi sosial juga menjalankan fungsi bisnis gitu, atau fungsi komersial. Apakah dengan menjalankan fungsi bisnis, dukungan masyarakat untuk mengumpulkan dana, maksudnya menitipkan dana atau mengamanahkan dana zakat infak sedekah itu akan sangat besar gitu. Saya kira positioning itu ke depan akan menjadi tantangan tersendiri buat teman-teman di BMT. Saya punya keyakinan sih bahwa sebenarnya setiap lembaga itu pada akhirnya dari kinerjanya. Dalam hal ini, kalau kemudian BMT itu mengelola zakat infak sedekah yang dinilai oleh masyarakat adalah kinerja BMT tersebut dalam mengelola zakat infak sedekah itu sendiri. Kalau pengelolaan zakat infak sedekahnya sangat baik gitu, maka dengan sendirinya juga akan sangat baik gitu. Ini dalam keyakinan saya, dan masyarakat juga akhirnya akan mempercayai gitu lembaga tersebut. Dan, masyarakat pada ujungnya akan melepaskan diri dari background pengelola tersebut ataupun latar belakang perusahaan atau organisasi tersebut bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Masyarakat pada akhirnya akan mempercayai untuk kemudian zakat dikelola. Nah, terkait dengan di mana sekarang ini kita sedang menghadapi wabah virus corona, saya kira menjadi sangat penting buat BMT untuk memperkuat pengelolaan baitul malnya. Ya. Kalau tadi kaitkan dengan ya, sebenarnya kita boleh melihat beberapa fakta-fakta bahwa di banyak media yang background media bisnis itu juga bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat ketika mereka secara komunikatif dan terus melakukan kegiatan penggalangan dana sosial. Saya mencatat di sini misalnya Media Group yang mengelola Metro TV dan Media Indonesia itu 2 hari yang lalu saya lihat sudah mengumpulkan dana 15,6 miliar untuk dana COVID-19-nya. Kemudian TV One Group itu 2,32 miliar hari yang lalu. Kemudian di Kompas TV dan Group itu sudah mengumpulkan 6,1 miliar. Itu dari 2 kali kegiatan konser, yaitu Didi Kempot dan Rhoma Irama untuk 19, itu sebesar 6,1. Kemudian dari grupnya Indosiar dan SCTV atau MTech Group, itu dana COVID-nya sudah mencapai 11,154 miliar. Dan terakhir dari keluarga besar Trans TV, Transkop, itu terkumpul sudah 45 miliar. Jadi saya melihat kemampuan lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan mengumpulkan dana sosial dalam dana pandemi COVID ini juga pada akhirnya bisa mendorong masyarakat untuk tergerak menyalurkan dana sosialnya. Belum lagi yang sudah dibuat oleh masyarakat ya secara inisiatif, apakah itu menggunakan para selebriti ataupun kemudian individu-individu yang secara umum terpanggil, mereka juga akhirnya akan dipercaya oleh masyarakat ketika mereka bisa melakukan aktivitas pengumpulan dana dengan baik gitu. Nah, kembali pada akhirnya dikaitkan dengan si operasional Baitul Mal di BMT ini,
sangat penting bagi BMT pada kondisi pandemi COVID-19 ini untuk meningkatkan atau menguatkan fungsi pengelolaan dari Baitul Malnya, dalam hal ini menguatkan fungsi pengelolaan zakat, infak, dan sedekahnya. Karena ini akan membantu masyarakat yang terkena dampak, bantu dampak nasabah BMT, ya ininya bisa membantu untuk semua orang yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Dan saya kira kumpulan dana yang nanti dikelola BMT juga bisa mendukung demikian. Tapi memang setiap pengelolaan dana sosial atau dana amanah itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, program-program bagus ya, sehingga kemudian kepercayaan masyarakat meningkat, tidak kecewa, dan kalau kepercayaan masyarakat meningkat, itu akan membuat aliran dana zakat, infak, sedekah di masa-masa berikutnya juga akan terus meningkat. Oleh karena itu, kami dari KNEKS menyambut gembira, mendukung atas terselenggaranya seminar atau bisnis forum tentang strategi mengoptimalkan fundraising dan peran Baitul Mal di BMT ini. Mudah-mudahan kegiatan ini banyak manfaatnya, menginspirasi, dan menguatkan kita untuk memperkuat sektor Baitul Mal di BMT kita masing-masing. Terima kasih. Selamat berkegiatan bisnis forum atau seminar pada pagi hari. Semoga lancar dan mendapatkan pahala karena menjadi bagi ibadah di bulan Ramadan ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.